Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Reguler Sore Semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UTS analisis laporan keuangan saya mengenai materi laporan keuangan yang diampu oleh dosen Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Materi kedua adalah laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan dapat dianalisa untuk menentukan apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan, bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perancangan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu kegunaan laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi untuk kondisi di masa yang akan mendatang, atau forecast analyzing. Materi selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah screening, yakni analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya. Analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua adalah understanding, yakni analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Yang ketiga ada forecasting, yakni analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada diagnose, yakni analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluation, yakni analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Selanjutnya ada 4 karakteristik utama laporan keuangan. Yang pertama, informasi itu harus bermanfaat dan dipahami. Yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Dan yang keempat, informasi harus memiliki sifat daya banding. Kita masuk ke materi kelima, yaitu kualitas dan keterbatasan laporan keuangan.
Konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan. Yang pertama ada konsep kesatuan usaha. Pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Yang kedua ada konsep kelangsungan hidup, yaitu perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang waktu. Ketiga, konsep harga pokok, yaitu data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya atau at cost pada waktu terjadinya. Yang keempat, konsep satuan pengukuran, yaitu kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan transaksi-transaksi perusahaan dan hasilnya. Yang kelima, ada konsep stabilitas nilai uang, yaitu fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditentukan dalam laporan kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam, yakni konsep periode waktu, yaitu proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu. Yang ketujuh, konsep objektivitas, yaitu untuk keperluan pencatatan akuntansi dibutuhkan dukungan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Kedelapan, konsep keterbukaan, yaitu semua fakta-fakta perlu diungkap secara terbuka supaya pelaporan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sedapat mungkin bersifat informatif. Kesembilan ada konsep konsistensi, yaitu sekali suatu metode telah terpilih, maka secara konsisten harus dipertahankan dari periode ke periode selanjutnya. Kesepuluh yaitu konsep konservatisme, pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya atau mencatat hutang lebih tinggi. Ke-11 ada konsep realisasi, penghasilan direalisir apabila penjualan telah dilakukan atau apabila suatu jasa telah dilakukan. Dan yang terakhir, konsep perbandingan hasil biaya. Pendapatan bersih diperoleh dengan membandingkan antara penghasilan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada kelemahan dan keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan itu bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, ada laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada hukumnya. Ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran. Dan yang terakhir, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat kuantitatifkan, umumnya diabaikan. Kita masuk ke materi 6, pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, yang pertama ada kreditor, kemudian ada investor, kemudian ada akuntan publik, selanjutnya ada karyawan, ada Bapepam, ada konsumen, ada pemasok, dan juga yang terakhir ada pemerintah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.